Lenovo Legion Slim 5i 2023, laptop gaming premium terbaru dari Lenovo ini menarik. Dengan beberapa update dari yang sebelumnya, gue menemukan... kita bahas aja, let's go deeper. Oke, untuk laptop gaming, kita sama-sama ngerti yuk positioning gaming di Lenovo. Pembagiannya itu seperti apa. Jadi gini, di divisi gaming sendiri, itu terbagi menjadi 3 segmen. Ada entry, mid, dan premium. Nah, untuk entry, Lenovo punya yang namanya IdeaPad Gaming. Dan untuk mid, Lenovo punya yang baru diperkenalkan ini, itu LOQ atau Lock. Sedangkan premium baru deh, Legion. Nah, itu ada segmen harga yang berbeda-berbeda juga. Masing-masingnya ada yang di bawah 16, 12, 16, 16, 20, sampai di atas 20 juta. Nah, ini nih, premium di atas 20 juta, yaitu Legion. Nah, untuk semua Legion yang tadinya adalah ada 5, ada Slim, ada Pro, sekarang jadinya adalah Slim dan Pro saja. Yang gue pegang di sini adalah premium, tapi entry di premium. Legion Slim 5i, atau dulu 5, ya, 5 dan 7. Ada versi Slim dan Pro. Ada huruf I di situ, tentu aja ini artinya menggunakan prosesor Intel. Nah, kita mulai dari specs-nya dulu ya, namanya juga laptop gaming. Yes, I pada 5i stands for Intel. Ini menggunakan Intel 13 Gen H Series Core, Intel Core i7 13700H, Raptor Lake dengan 32 GB RAM, DDR5 5200 MHz. Yang menariknya, dicoba pakai CPU Z malah lebih kencang sampai 5600. Bisa jadi ini overclocking. Kencang banget DDR5 ini. Lalu dia menggunakan Nvidia GeForce RTX 4070 for laptop dengan GPU GDDR6. VRAM 8GB Max TGP-nya di 140 watt. Ini lumayan banget sih. Dan terakhir menggunakan storage NVMe Gen 4 yang Samsung berukuran 1TB. Oke, langsung kita tes gaming aja ya. Di sini yang ngetes bukan gue doang sih, ada tim gue juga. Jadi kalau gue ngetes biar lo tambah yakin yang ngetes ini lebih gamer lah daripada gue. Kita main beberapa game dulu ya. Kita main semua game mode ini di mode performance. Jadi kalau udah paham Lenovo, suatu mode yang kita tahu kalau pakai Lenovo shortcutnya itu Fn dan Q. Ada auto, quiet, dan mode performance. Ini kita pakai performance dengan sebisa mungkin setting game di maksimal dengan baterai dicolokin tentunya. Main Cyberpunk, kita main texture high, DLSS frame-nya generation-nya on, super resolution ultra performance, ray tracing on, pokoknya semuanya on, ray tracing ultra rata kanan. Mendapatkan frame rate yang mumpuni. Lanjut main Dota 2. Renderingnya yang best looking. Ini high graphics ya. Ya gue tahu kalau kompetisi Dota mungkin main di lower graphics. Kita tesnya nggak apa-apa, di high aja, biar tahu aja kira-kira segimana. Jadi kita lihat juga ini aman ya. Kita lanjut ke CSGO. Satu-satunya game yang gue lumayan paham nih. Ini rata kanan, mantep. Tapi again kalau kompetisi set gambar nggak akan setinggi ini. Paling monggo aja main Call of Duty Story Mode yang lo nggak online, main sendiri. Dan gambarnya yang rata kanan, yang sebagus-bagusnya. Nah itu nikmat banget tuh. Nah itu yang gue suka. Dari semua game tadi, yang menarik adalah suhunya yang masih dibilang relatif aman. Dan pengalaman yang kita dapat sebenarnya menarik. Karena ini angetnya bukan di bagian yang pentingnya. Maksud gue bagian penting di sini adalah rest area untuk tangan kita, kiri dan kanan. Dan juga angetnya itu sebenarnya di bagian atas dan kanan yang jarang kita pakai. Kita lebih sering tangan kanan di mouse, tangan kiri di keyboard. Jadi kiri keyboard itu masih lebih adem, relatif lebih adem. Nah itu berarti artinya arsitektur di dalamnya, letak heatingnya segala macam itu dipikirin banget. Versi 2023 ini Lenovo AI Engine Plus-nya yang makin menarik. Di Lenovo Vantage kita tahu kita bisa setting secara gampang dengan FNQ tadi. Kalau FNQ adalah tadi shortcut dan cepat dan gampang, tapi kalau mau lebih detail lagi buka Vantage, pengaturan bisa lebih detail dengan membedakan pengaturan di thermalnya bisa beda. Graphics-nya bisa beda-beda sendiri. Thermal bisa di performance, balance, and quiet. Dan bisa custom juga sesuai dengan kemauan kita sendiri. Terus satu lagi, yang bagian graphics-nya, itu hal yang sama. Hybrid mode bisa dinyalakan, apakah kita mau pakai integrated card-nya, atau standalone-nya, atau hybrid. Jadi kayak menentukan sendiri. Atau kalau kayak ribet ya itu tadi, AI-nya aja yang nentuin. Ada juga FNR. Jadi function key plus R, di mana kita bisa jadikan itu sebuah shortcut ngutak-ngatik refresh rate dari layarnya dari 60 ke 240. Kenapa ini semua menarik? Karena tentu aja untuk laptop penting untuk memperhitungkan elemen yang nggak ada di desktop. Apa tuh? Baterai. Nah, settingan ini untuk ya gini.
Anggap aja mungkin kita nggak pakai laptop ini selalu dicolokin. Kita mobile dan memang males ngeluarin colokan atau nggak bawa colokannya atau gimana lah. Nah ini bisa banget buat kerja mobile juga sehingga baterainya itu jadi penting. Kalau kita kerja cuma nulis, chatting, browsing, edit foto tipis-tipis, nggak perlu pakai refresh rate tinggi, graphics paling pol, thermal maksimal, nggak perlu kan? Karena ini ngaruh banget. Kita bisa nge-save lebih dari 2 jam dari baterainya itu sendiri. Wow! Dan ngomong-ngomong baterainya ini 80 watt hour battery. Nge-charge-nya Rapid Charge Pro 30 menit dapat 50%. Dan bisa di-charge pakai USB-C hingga 140 watt di port yang ada di sampingnya itu. Di Legion Slim 5i ini main juga tambah enak kalau kita setting suara pakai Nahimic. Nahimic itu kayak ada software yang udah didapat dari dalamnya ini. Tapi kalau kita pakai Bluetooth speaker dengan Nahimic, kita sambung, kita konekin, suaranya di surround sampai belakang. Jadi bukan cuma dari laptopnya doang, tapi dari Bluetooth speakernya juga keluar. Rasanya kalau main first person shooting tuh ada sesuatu dari belakang, itu kedengeran lebih jelas lagi. Keyboardnya ini ya juga nyaman dan ya serunya gaming tadi dapet lah. True Strike gaming keyboard yang bisa digonta-ganti warnanya, bisa custom semau kita, mau nggak deh? Apapun yang bikin gaming terasa lebih nikmat, siapa tahu itu kalian sikat. Dan ingat, ini Lenovo, yang artinya supportnya best. Legion Ultimate Support, teknisinya 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dan mereka ini gamer. Dan dia juga udah dilengkapi dengan 3 tahun Accidental Damage Protection yang bisa mengcover 100% segala kerusakan yang tidak disengaja dan bisa diklaim lebih dari 1 kali. Gile, biasa Lenovo. Nah, gue sendiri ya seneng banget dengan bentuknya yang makin sederhana. Dibanding pendahulunya yang punya fan di belakang ini agak mencuat, agak panjang, ini rata. Itu juga bikin berat yang lebih ringan hingga 190 gram kalau nggak salah. Ini dijual dengan harga ya lu bisa lihat sendiri harganya. Dan menurut gue cocok banget buat yang emang nggak mau barang nggak premium. Tapi nggak mau spend di atas 60 juta untuk misalnya ya top of the line-nya Legion itu yang 7 Pol lah, i9. Ya oke banget buat gaming dan content creating, tapi nggak mau overkill untuk gaming yang juga mungkin bukan professional gamer. Atau mungkin pengen main game yang nggak online misalnya. Atau pengen menikmati grafik yang bagus tapi nggak mau, ya you know lah. Get it? It's an easy pick sebenarnya. What do you think? Sampai ketemu di episode berikutnya. Feel free to comment below dan share video ini kalau berguna. Bye now, be nice.